Perkenalkan, nama saya Ferdiana Fitra, kelas A1 Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Pancabakti. Video kali ini, keringkasan bab 3, mata kuliah perilaku organisasi, oleh dosen Pak Adin Salim, SEMM. Bab 3, keberagaman dalam organisasi. Pendahuluan. Keberagaman dalam organisasi merupakan suatu hal yang sangat penting saat ini. Dengan keberagaman, organisasi dapat memperoleh berbagai hal untuk mengatasi permasalahan organisasi atau perusahaan, serta dapat meningkatkan efektivitas perusahaan. Pengertian keberagaman dalam organisasi. Istilah keberagaman mencakup pemahaman dan penerimaan fakta bahwa orang memiliki karakteristik individu yang membuat mereka unik satu sama lain. Karena organisasi dipenuhi dengan orang-orang, perbedaan yang dibawa setiap orang unik. Keperusahaan secara langsung mempengaruhi apa yang terjadi di dalam perusahaan. Jenis keberagaman dalam organisasi. Menurut Reiners, tahun 2020 ada 34 jenis karakteristik keanekaragaman teratas dari sejumlah karakteristik lainnya. Yang pertama, mulai dari cacat kognitif, kemampuan fisik dan cacat tubuh, kesehatan mental, keanekaragaman syarat, perilaku dan keanekaragaman, kepribadian dan gaya berpikir, latar belakang budaya, letak geografis, bahasa, linguistik dan aksen, etnis, ras, usia, keluarga dan asuhan, ideologi, moral, peran sosial, identitas gender, ekspresi gender, seks, orientasi seksual, pendidikan, pendapatan, status sosial ekonomi, pengalaman hidup, hak istimewa, status pernikahan, status orang tua, pengalaman militer, latar belakang kriminal, keyakinan publik, keyakinan agama dan spiritual, pengalaman sebelumnya, dan keterampilan. Pengelolaan keberagaman dalam organisasi. Kiat untuk mengelola keragaman organisasi. Pertama, prioritaskan komunikasi. Kedua, perlakukan setiap karyawan sebagai individu. Ketiga, mendorong karyawan untuk bekerja dalam berbagai hal. Keempat, dasarkan standar pada kriteria objektif. Kelima, bersikaplah terbuka. Keenam, pekerjakan yang paling memenuhi syarat. 7. Jika organisasi dapat menerobos bias dan mempekerjakan orang yang memenuhi syarat, mereka yang memiliki pendidikan, kredensial, pengalaman, dan keahlian yang tepat. Tempat kerja yang beragam harus mendapatkan hasil yang wajar. Manfaat keragaman dalam organisasi. Perspektif berbeda menghasilkan hasil lebih baik. Sudut pandang unik, inovasi baru dan lebih baik, solusi kreatif, berbagai solusi, keuntungan meningkatkan keterlibatan karyawan, tingkatkan moral, nilai merek, menarik bakat baru, hapus bias, dan meningkatkan produktivitas. Tantangan dalam penerapan keberagaman organisasi. Yang pertama, komunikasi. Kedua, resistensi terhadap perubahan. Tiga, penerapan kebijakan keberagaman di tempat kerja. Keempat, pelatihan keberagaman tempat kerja yang berhasil. Kelima, kesulitan dalam mendefinisikan keberagaman. Keenam, bias kognitif dan stereotipe. 7. Homofilia. Strategi mengelola keberagaman dalam perusahaan. Mulai dari libatkan tim kepemimpinan dengan upaya keberagaman. Keragaman memiliki banyak dimensi, termasuk kemampuan fisik. Identifikasi keragaman yang ada sesuai usia, etnis, agama, dan senioritas. Fokus pada kesempatan dan perlakuan yang adil. Sistem rekrutmen terbuka. Ada banyak hal yang perlu diperhatikan dalam proses rekrutmen. Pelajari karakteristik masing-masing. Bangun komunikasi internal dengan baik. Melakukan pelatihan keberagaman.
Sekian video dari saya, terima kasih.